Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 280 juta jiwa, menjadikan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Di mana sih pulau terpadat di Indonesia? Pulau terpadat di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pulau terpadat yang dihuni oleh sekitar 56% dari total populasi Indonesia. Gimana sih kondisi demografi Indonesia saat ini? Kondisi demografi Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibanding dengan penduduk usia non-produktif. Periode ini diproyeksikan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2030. Namun, mulai tahun 2025, rasio ketergantungan penduduk diprediksi akan kembali meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Meskipun demikian, Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Salah satunya adalah penurunan kelas menengah, yang jumlahnya menurun dari sekitar 60 juta orang pada tahun 2018 menjadi 47,9 juta orang pada Maret 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja formal dengan ketergantungan pada sektor komoditas dengan upah rendah. Di sini, saya akan membahas salah satu masalah demografi di Indonesia, yaitu tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Pengangguran ialah kondisi di mana seseorang tidak bekerja dalam usia produktifnya, yakni sekitar antara 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran merupakan penyakit sosial yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangannya lapangan pekerjaan. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran di dunia, Indonesia berada di nomor 11 sebesar 5,45%. Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Orang yang minim pendidikan cenderung sulit diterima sebagai tenaga kerja. Yang kedua, pekerjaan dan jumlah tenaga kerja tidak seimbang. Penyebab pengangguran di Indonesia utamanya karena ketidakseimbangan antara pekerja dan pertumbuhan tenaga kerja yang menyebabkan persaingan yang ketat. Dan yang terakhir, PHK. Pegawai swasta cemas terhadap PHK yang dapat disebabkan oleh berakhirnya kontrak atau pengurangan karyawan demi stabilitas sistem kerja perusahaan. Nah, solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia itu apa sih? Solusinya dapat dilakukannya melalui berbagai upaya, seperti meningkatnya keterampilan, memperluas lapangan pekerjaan, dan dukungan kepada usaha kecil menengah. Sebagai pelajar, pastinya ada harapan besar soal angka pengangguran yang tinggi. Gak mau dong setelah lulus kuliah malah susah cari kerja. Harapannya sih, pemerintah dan perusahaan bisa buka lebih banyak lapangan pekerjaan yang sudah sesuai dengan jurusan dan keahlian yang dipelajari saat sekolah atau kuliah. Selain itu, sistem pendidikan juga harus lebih realistis, jangan cuma teori doang, tapi juga kasih keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja, misalnya seperti lebih banyak praktik. Yang penting, semoga kedepannya pengangguran bisa berkurang dan anak-anak muda punya masa depan yang lebih terjamin. Segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga angka pengangguran di Indonesia bisa terus berkurang, baik dengan meningkatkan keterampilan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Mari kita bersama-sama membuat perubahan untuk masa depan yang lebih baik.